Ganti kena. Sudah nampak, Bu? Nampak, Pak. Ya, bisa dimulai ya. Bisa, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, Bapak semuanya. Selamat pagi. Pak. Pagi, Ya. Pak. Apakah kabar kalian semuanya baik? Baik. Pak. Sehat. Alhamdulillah, Bapak harap kalian semuanya baik-baik saja dan semoga dalam keadaan sehat ya anak-anak. Ya, Pak. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua masih diberi kesehatan ya. Sehingga kita di sini bisa belajar setiap hari di sekolah yang kita cintai ini. Nah, baiklah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, sekarang kepada ketua kelasnya siapa di sini Pak Aep ya. Bapak minta silakan dipimpin doanya ya Pak Aep. Keluar, Pak. Saya Oke, permisi tadi, kalau Pak. nggak ada ketua kelasnya Bu Gusmida, silakan sekretarisnya pimpin saja. Ya, ya, Pak. Marilah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Bu Gusmida. Baiklah anak-anak, setelah kita berdoa untuk membangkitkan semangat nasional kita, alangkah baiknya kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Setuju? Setuju, Pak. Baik. Lagu nasional yang akan kita nyanyikan adalah Garuda Pancasila. Apakah kalian hafal lagunya? Hafal, Hafal, Pak. Hafal, Hafal Pak. ya. Baik. Bapak coba pimpin untuk menyanyikan lagu nasional. Ibu Gusmida, silakan pimpin Bu. Ya. 1, 2, 3, yo. Garuda Pancasila. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila. Akulah Akulah pendukungmu. patriot Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dan negara. rakyat sentosa bangsa. Ayo maju, Ayo maju. ayo maju, Ayo maju. ayo maju, Ayo maju. Baik, terima kasih anak-anak. Ternyata kalian sudah hafal lagunya ya. Baik, anak hebat ya. Nah, baiklah anak-anakku semuanya. Bapak absen sekarang ya. Ya, Pak. Yang Bapak Iya, absen bilang hadir ya. Iya, Pak. Absen pertama, apakah Aep hadir, Aep? Hadir, Pak. Izin sebentar ya, Pak. Iya. Ke kantor. Monotisme, hadir Bu Notisme? Hadir, Pak. Iya, bagus. April Wati Hulu bagaimana hadir? Hadir, Pak. Ya, hadir. Julianti bagaimana Julianti? Pak. Ya, Atirina. Hadir, Pak. Iya, Dewi. Hadir, Pak. Gusmida. Hadir, Pak. Tri. Tri hadir, Tri. Tri, boleh ya. Oke, lewat aja. Juliani hadir? Hadir, Pak. Iya, bagus. Berarti semuanya hari ini hadir semuanya ya. Ya, Pak. Hadir semua, alhamdulillah.
Iya, Mas. Tetap semangat belajarnya ya anak-anak ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Semangatnya. Kita itu harus berprestasi dengan cara apa? Dengan cara belajar ya. C Karena namanya ini belajar. dengan prestasi itu kita tidak Dia dapat lagi meraih sholat tadi. tanpa semangat kita tidak bisa meraih Julian. prestasi. Prestasi. Jadi tetap semangat ya anak-anak. Oke, semangat? Semangat, Pak. Iya, bagus sekali. Baik, sebelum ke materi selanjutnya ya, apakah kalian masih ingat nggak tentang pelajaran yang kemarin-kemarin Bapak bahas? Tentang apa coba? Mengingat Nggak kembali, lupa, ayo. Pak. Yang 4 kemarin loh, masa lupa? Apa ya? 4 ya anak-anak? Ekosistem, Pak. Bukan, ekosistem itu tema 5 sekarang. Baik, kalau kalian lupa, Bapak ingatkan aja ya. Sehat itu Penting. penting. Ya. Nah, menurut kalian apakah sehat itu penting tidak? Penting, Pak. Sehat itu penting tidak? Penting. Penting, Penting sekali ya. Nah, karena dengan sehat kita itu bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, ya bisa mengerjakan segala sesuatunya, apa-apa kita bisa kerjakan. Nah, kalau kita sakit bagaimana? Ya bisa beraktivitas kan? Iya, Pak. Nggak Kalau boleh sehat kita itu sekolah, nggak dikasih mau uang apa-apa jajan. kita mudah ya. Nah, baik. Kita sekarang ke tujuan pembelajaran di sini ya. Nah, di sini Bapak menampilkan PPT. Sudah terlihat belum? PPT. Pak. Ada di layar kalian ya. Ada, Pak. Nah, Ada, Pak. tujuan pembelajaran di sini adalah dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, kalian nanti diharapkan bisa menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, ya, sehingga kalian mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat, ya. Nah, dengan membuat bagan nanti yang selanjutnya tujuan pembelajarannya adalah kalian nanti mampu menggolongkan hewan-hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar ya. Lalu yang terakhir dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, nah nanti kalian akan membuat teks non fiksi ya tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, nah di sini Bapak akan jelaskan tentang komponen ekosistem. Ya. Terlihat gambarnya, anak-anak? Terlihat, Pak. Ya, di sini Bapak menampilkan 2 gambar ya. Yang ini yang pertama dan yang ini gambar yang kedua. Sama-sama tentang ekosistem. Nah, di sini apa yang kalian lihat coba di gambar ini? Ada matahari, di gambar Pak. ini. Ada matahari, bagus. Ada pohon. Ada kelinci. Ada pohon. Ada apa lagi? Kolam. Ada kolam atau Ada sungai. batu, Ya. ada batu. Ada kelinci, ada batu, ada tanah ya. Iya, Yang hijau Pak. itu apa yang Iya, Pak. hijau? Rumput. Iya, bagus. Rumput. Ini Nah, sekarang Bapak jelaskan dulu dari gambar yang pertama ini ya. Di sini terdapat matahari ya. Ada rumput sebagai sumber makanan. Siapa ini di gambar ini? Makanan siapa kalau ada rumput? Kelinci lah, Pak. Kelinci, Pak. Makanannya kelinci. Nah, kalau sungainya itu minuman siapa? Kelinci pun minum Minuman juga, ya? kelinci juga dan Minuman kelinci juga. tumbuhan. Tumbuhan. Ya, matahari kalau itu di situ fungsinya matahari bagi tumbuhan untuk apa? Coba. Fotosintesis. Ada gambar Pak. matahari dan tumbuhan untuk apa? ngemas Fotosintesis. makanannya. Ya, pinter untuk berfotosintesis. Jadi tumbuhan juga ya dan hewan selain memerlukan makanan juga dan minuman membutuhkan juga sinar matahari. Sinar matahari. Ya, kalau untuk tumbuhan untuk berfotosintesis ya. Nah, lanjut ke gambar yang kedua ya. Di sini ada gambar apa saja? Ada ikan itu ya, Pak. Ikan, Pak, di dalam cermati, di kalian dalam harus air. cermat ya. Ada Ada katak. katak. Ada katak, iya ada Ada katak. burung. Ada burung. Ada apa itu? Apa itu? Kancil. Capung. Ada kancil, iya. Ada Ada capung, iya benar. Ada Televisi kura-kura. Hmm? Kura-kura tuh kan.
Mana pula itu pura-pura? Oh, teliti Yang di loh. atas, yang di atas apa itu? Itu ada matahari, tuh yang kuning ada mataharinya. Ya, Ada burung. ada tumbuhan tuh, tumbuhannya Ada banyak. bunga teratai. Ya, ada ikannya juga. Ada katak, ada Ada ikan, ketaknya ada Pak ya. air. Nah, ya. Nah, itu semua saling berkaitan ya Bapak anak-anak ya. Saling terkaitan. Nah, gambar tersebut merupakan gambar contoh sederhana dari sebuah ekosistem. Pak. Ya. Nah, sekarang apakah ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk Makhluk hidup dan lingkungannya lingkungannya. dengan siapa? Dengan lingkungannya. Lingkungannya. Ya. Nah, karena sebuah ekosistem itu tersusun atas makhluk hidup dan komponen-komponen yang tak hidup. Seperti contohnya apa? Coba sebutkan. Ibu April, sebutkan apa saja? Komponen-komponen yang tak hidup, contohnya apa saja? Yang lain, siapa yang bisa menjawab? Batu itu Pak. Air, Pak. Batu. Batu, Pak. Tanah. Tanah Tanah. lagi. Ya, pinter. Udara. Nah, lalu Udara Pak, batu, udara Pak. air. Mm-mm. Ya, udara, pinter ya. Kalian semua hebat. Nah, itu adalah contoh-contoh dari komponen yang tidak Tidak hidup. hidup. Iya, pinter. Nah, sekarang Bapak akan menerangkan di sini tentang ekosistem. Jadi, semua makhluk hidup itu memerlukan lingkungan tertentu ya anak-anak untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar dan bagian tak hidup, makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau disebut apa? Bagian yang hidup. Biotik itu Pak. Biotik. Pak. Ya, pintar sekali Bu Gusmida. Ya. Lalu bagian yang tak hidup disebut apa? Coba. Abiotik. Abiotik. Iya, pintar. Jangan sampai tertukar ya antara biotik dengan abiotik. Oh iya Pak. Bapak coba ingat yang Bali ya. Biotik itu apa? Bagian yang tidak Makhluk tak hidup. hidup. yang hidup. Iya. Kalau abiotik apa? Abiotik. Biotik benda Tidak hidup. hidup. Bagian yang tidak hidup. Ingat-ingat ya, simpan di kepala kalian ya. Di hati Iya, juga Pak. disimpan, Pak. Bukan hanya di kepala. Ya. Lanjutkan ya. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan. Coba bantu Bapak sebutkan. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan tadi, Hewan. tumbuhan. Hewan. Pintar. Hewan. Makhluk Makhluk hidup lainnya. ya. Nah, bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas apa? Coba sebutkan lagi. Cahaya matahari. Cahaya matahari, ya bagus dulu. Air. Air, tanah. Air, Udara dan tanah. Ya, bagus. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Cahaya matahari di sini. Cahaya matahari itu dapat menghangatkan udara, air, dan tanah. Nah, agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup, makhluk hidup. Cahaya merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan, lalu meresap kemana? Ke dalam Tanah. ke dalam tanah, ya. Lalu air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah, ya. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lainnya. Interaksi ini antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ya. Nah, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan yang ketiga apa? Coba sebutkan. Komunitas. Ya, pinter, bagus, anak hebat ya. Komunitas, jadi ada 3 ya ekosistem itu tersusun atas 1, sebutkan, ulangi. Individu, Pak. Populasi, Individu, Pak. Populasi sama komunitas, Pak. populasi, dan yang ketiga komunitas. Nah, untuk lebih jelasnya ya supaya kalian lebih memahami lagi tentang ekosistem, di sini Bapak akan mencoba menayangkan video pembelajaran tentang ekosistem.
Kalian simak nanti ya, baik-baik. Simak ya. Oke. Nah, Bapak tayangkan nih. Sebentar ya anak-anak. Ya, Pak. Kok nggak tampil ya? Ambil dari luar aja. Biar dari luar aja, Pak. Kalau nggak bisa di situ. Bagaimana, Nak? Tadi dicoba Bapak tayangkan tampil, sekarang jadi tidak tampil. Tunggu sebentar ya anak-anak ya. Iya, Pak. Ya Pak. Mungkin Mono nggak mandi nih. Apa hubungannya? Nggak mau nampil jadinya. Nanti ya saya pakai flash disk ya. Ya, Pak. Bapak stop share dulu sebentar ya anak-anak ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Mungkin Pak. bapaknya sudah ngompol, Bu. Siap. Siap, Pak. Siap, Pak Abdi. Pak. Oh. Tunggu sebentar ya anak-anak. Ya, Ya, Pak. Pak. Ini laptopnya Bapak error juga nih, sering loading. Harap dimaklum ya. Ya, Pak. Ya, sudah nampak belum? Masih belum, Pak. Oke. Sudah, Pak. Mau dia, Pak. Gambarnya hitam-hitam, Pak. Iya, harusnya ini kalau klik 2 kali kan muncul video ya anak-anak ya. Iya, Pak. Bentar ya. Iya, Pak. Ya. Mungkin nggak mau dia, Pak. Iya. Ambil dari YouTube-nya aja lah, Pak. Ya, baiklah gini aja. Anggap saja Bapak sudah menayangkan videonya ya. Iya, Pak. Nah, di sini dari video itu kalian dapat menemukan, bisa membedakan dan menemukan makhluk hidup dan makhluk tak hidup ya. Nah, lalu dari gambar yang tadi dilihat kita bersama-sama ada juga makhluk hidup dan makhluk tak hidup ya, yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lainnya. Nah, interaksi itulah yang disebut dengan ekosistem ya. Nah, ekosistem itu tersusun tadi atas berapa hal tadi? Yang pertama? Tiga, Pak. Individu. Ada Yang individu, kedua, populasi, sama komunitas. Pak. dan yang ketiga adalah komunitas. Ya. Itu tentang ekosistem ya. Nah, lalu kita masuk ke menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Nanti Bapak akan tayangkan teks non-fiksinya ya. Di sini kalian ide pokok teks, kita akan bahas tentang ide pokok ya. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks anak-anak ya. Nah, ide pokok ini berisi tentang gagasan, dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh kalian nanti pembuat teks ya. Nah, bisa dipahami kan? Ya, Nah, iya, nanti Pak. untuk dapat menentukan ide teks pokoknya, kalian nanti membaca teks dengan seksama ya. Nanti Bapak tampilkan. Nah, langkah-langkahnya nanti untuk menentukan pokok pikiran pada paragraf. Nanti pertama kalian membaca seluruh kalimat dalam paragrafnya. Lalu kalian juga nanti bisa menandai kalimat awalnya, akhirnya, atau kalimat awal dan kalimat akhir.
Dan yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan cerita non-fiksi. Bapak bacakan, nanti kalian baca di dalam hati ya. Ikuti ya. Pak. Bapak akan bacakan, kalian dengarkan dan sambil membaca. Contoh teks non-fiksi. Di sini judulnya adalah jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2. Yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lainnya. Nah, hewan yang memakan tumbuhan memiliki bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhannya saja, ada juga hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji, ya, biji tumbuhan. Namun ada juga beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari suatu bagian tumbuhan tersebut. Nah, bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Coba sebutkan hewan yang makanannya jenisnya daun-daunan. Coba ada yang bisa menjelaskan di sini? Kambing, Pak. Yo, ya silakan Kambing, Ae. Pak. Kambing. Kambing, Ya, Pak. kambing makanannya Sapi. Rumput. ya daun ya, daun-daunan, Daunan. rumput, ya sapi juga Rumput, sama. Pak, Lalu apa ya. lagi? Apalagi? Kita mikir dulu Pak ya. Apalagi ya? Tupai, tupai Pak. Silakan. Tupai makan iya. buah Pak. Tupai makan buah ya. Lalu Ya, apa lagi? Sebutkan. Sebanyak-banyaknya ayo sebutkan. Yang ada di pikiran kalian sebutkan. Nanti Bapak akan kasih tugas tentang ini. Sapi, Pak. Kerbau. Tapi ya. Sudah Ulat tadi. makan daun, Pak. Nah. Ulat makan daun. Iya. Ya, makan Nah, daun. kalau Paling hewan lagi. seperti ulat, ya, rusa dan zebra itu merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun ya. Iya, iya. Nah, sementara itu ada juga beberapa hewan yang menyukai batang tumbuhan. Contohnya apa coba? Yang memakan batang tumbuhan. Apa ya Pak? Ulat, Pak. Coba yang lucu, yang imut. Apa Pak yang lucu dan Ya. imut? Panda. Oh iya panda. Oh iya, Panda. Ya, Makan panda kan batang makan ya, kan? batang ya, Batang batang bambu. bambu. Ya. Oh iya, iya. Coba panda itu hewan dari mana ya asalnya? Apakah hewan asli dari Indonesia bukan? Bukan. Bukan. Itu panda ciri khas dari negara mana? Panda. Oh, Atau Pak. nggak tahu. Panda itu hewan dari Cina ya, anak-anak ya. Ya. Bentar ya, Bapak ini loading lagi nih. Bapak stopkan dulu ya, nanti berlanjut lagi ya. Ya Pak. Coba sabar sebentar. Ini laptopnya canggih banget ya anak-anak, jadi sering loading. Beli Bukan aja canggih yang Pak, baru, udah capek laptopnya Iya, Pak. udah Ya, capek dibeli nih. yang baru. Layar banting ini mah. Iya, aku aja udah 2 ini udah pada lola semua ini Pak. Iya, Udah capek. sabar ya anak-anak ya. Ya Pak. Pak. Bapak coba masuk lagi nih. Ya, baik. Bisa dimulai lagi anak-anak ya. Ya Pak. Nah, setelah kalian tadi mencermati contoh teks non-fiksi yang jenis makanan hewan, nah sekarang Bapak akan bagikan tugas LKPD-nya ya. Nah, coba kalian, sudah tadi kan dipahami ini, sudah belum? Pak, kok nggak muncul Pak? Lihat, Pak. Nggak muncul Belum Pak. muncul, Pak. Oh, belum muncul. Oh, belum, iya, Pak. iya. Belum, Pak. Kenapa belum ya? Ya, tunggu Pak ya. Ya Ya, Pak. Bau ya? Ya, sudah belum? Udah. belum, anak-anak? Udah Pak. Ya. Baik.
Di sini tadi baru sampai mana ya? Di sini ya. Iya Pak, ini Pak. Nah, ya, ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, ada juga beberapa hewan yang menyukai batang tumbuhan, ya. Apa tadi? Panda Pak. Panda, ya, panda, ya. Nah, sapi juga merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman, padi, dan jagung. Ya. Oh, Iya, jadi sapi juga bukan makan rumput saja. Ya, Oh. sapi juga pemakan batang tanaman, tapi batangnya batang padi dan jagung. Jagung. Iya, baru tahu ya. Baru tahu Pak. Iya, makanya Bapak jelaskan di sini supaya kalian tahu. Tahu, jadi tambah tahu Nah, kami ada Pak. juga. Iya. Sedangkan hewan panda tadi Bapak bilang ya, menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Ya, terus belatung senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan siapa di sini kalau belatung? Siapa yang di sini dirugikan? Petani buah-buahan, ya. Petani Pak. Petani itu akan merugi kalau tanamannya Busuk. digerogoti sama belatung, betul tidak? Iya betul Pak. Nah, Gagal panen. burung-burung, contoh lain, burung-burung. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan apa? Contohnya? Buah. Bijinya, Pak. Biji, ya. Contohnya biji padi. Betul. Nah, biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Nah, biji kenari sangat disukai para tupai. Nah, ini bisa disebut juga hama ya bagi petani, karena dibilang hama karena burung ini memangsa apa? Memakan padinya yang dapat merugikan para petani. Iya. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil atau hewan pemakan daging, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang ukurannya lebih besar. Nah, kalau serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak, ya. Terus apalagi kalau serangga makannya? Cicak dimakan. Cicak, ya. Nah, tikus, tahu tikus kalian? Tahu Pak. Ya, tikus hidupnya di mana? Di tempat yang kotor. Di tempat yang kotor, ya. Kalau rumah kalian kotor, nanti banyak apa? Banyak tikus. Takut tidak anak-anak sama tikus? Takut lah Takut, Pak. Mbak. Takut. Nah, kalau nggak mau ada tikus, berarti rumahnya juga harus Bersih. Bersih, Pak. sering dibersihkan Bersih, Pak. supaya tidak ada hewan-hewan yang menakutkan buat kalian. Ya. Nah, di sini sesudah kalian tadi membaca contoh teks non fiksi, nah di sini Bapak ada tugas, ya. Coba kalian sebutkan pokok pikiran yang barusan kalian dengar dari Bapak. Sebutkan pokok pikiran paragrafnya dari teks non fiksi jenis makanan hewan. Coba apa saja? Kalau yang pertama tadi Pak, Ya. jenis makan. Jenis makanan, ya benar, Jenis Bu. makanan. Diana benar. Jenis makanan hewan ya. Hewan dibagi Nah. menjadi 2. Iya, benar. Dibagi 2 ya. Apa saja tuh? Tumbuhan dan hewan Halo lain. anak-anak. Pemakan Iya. tumbuhan dan pemakanan hewan Makanan lain. yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Iya, bagus. Lalu pokok pikiran paragraf yang kedua apa? Yang kedua tadi. Ayo, yang lain. Jangan gugus pindah terus loh. Aep, bagaimana Aep? Pak, teksnya tadi nggak kebaca, Pak. Coba sebutkan. Tadi teksnya, Pak. Gak dikasih teksnya, Pak. Tadi Nah, dianggap nanti udah diperhatikan. Gini aja. Ya. Pak. Ya, Bu. Tentang ini, Pak. Tentang yang hewan-hewan dengan yang makanannya, Pak. Pak. Terlempar. Bapak. Bapak itu lagi jaringannya. Oh iya. Tadi kalau nggak salah ini,
Pak Widinya terlempar ini. Hewan dan jenis makanannya. Nah, Anak-anak, Iya, Pak. maaf Pak. ya, Bapak barusan terlempar ya. Maaf ya, Iya, Pak. ya Pak, Bapak share lagi ya. ya Pak. Mohon maaf nih, banyak gangguannya di sini, jaringannya lagi jelek. Sudah nampak anak-anak? Ya Pak. Ya, Sudah, Pak. ini aja ya. Tadi kan Bapak sudah jelaskan ya tentang contoh teks non fiksinya, tentang jenis makanan hewan ya. Iya, Pak. Sudah kan tadi Bapak jelaskan ya, kalian sudah simak. Nanti kalian kerjakan tugas LKPD-nya, tuliskan pokok pikiran paragrafnya ya. Bapak tunggu 2 menit. Iya, 3 menit Pak. lah, atau 4 menit. 4 menit aja lah ya, silakan. 4 menit, 1 paragraf untuk 1 menit. Silakan kerjakan. Apa bisa lihat teksnya lagi nggak, Pak? Pak, Wah, terlempar kayaknya. bisa lihat teksnya lagi nggak, Pak? Oke. Ini nak, nih sudah ada nih. Ini teksnya, coba kalian cari ya. Tuliskan 4 saja. Ya, Pak. Iya, Pak. Siap. Kerja kelompok ini, Pak. Bukan. Enggak, individu ini Bu. Nah, individu ini masing-masing kerjakan. Nggak bisa saya baca, Pak. Pakai kayak ini. Orang memang belum siap. Satu lagi belum nanti. Nah, ini yang satunya lagi nih. Kecil. Tadi Pak mandi Kak. Mandi kamu nak. Bagaimana anak-anak? Ada yang sudah beres? Kalau sudah dikumpulkan ya. Ya, Pak. Halo anak-anak. Iya, Pak. Pak, sudah, Pak. Ya, sudah. Kalau sudah semuanya kumpulkan ke depan. Bapak Siapa? akan periksa nih. Bapak akan periksa. Bapak akan nilai di sini siapa yang baik hasil pekerjaannya. Sudah dikumpulkan semuanya? Udah Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Tunggu sebentar ya. Bapak akan menilai dulu hasil kerja kalian ya. Ya, Pak. Ya, baik anak-anak. Bapak sudah beres memeriksa hasil pekerjaannya. Ternyata semuanya nilainya bagus ya. Yeay. Keplok tangan dulu. Sore. Ya, Tepuk asik. tangan dulu anak-anak. Semuanya nilainya bagus, alhamdulillah ya. Tidak ada yang jelek. Tapi Bapak Ya, di sini Pak. harus pilih ya, harus pilih Bapak satu pekerjaan yang baik. Di sini Bapak lihat pekerjaannya yang paling bagus itu adalah Ibu Dewi. Yuk, keplok tepuk tangan Ibu Dewi. Ah, Dewi menang. Dewi dapat hadiah. Selamat ya, Bu Dewi. Nanti Bapak kasih coklat ya pulangnya ya. Oke, Pak. Ya, ditunggu aja. Baik anak-anak, ini berkaitan dengan tadi ya, jenis makanan hewan. Nah, setiap hari kalian tentu memerlukan makanan untuk mendapatkan energi, betul? Emang. Apakah kalian setiap hari makan tidak? Emang mati baru. Dong, Pak. Makan ya. Kalau Makan, tidak makan Pak. bagaimana? Dong, Pak. Kan Kalau ada nggak pernah makan, mati kan? mati lah. Iya, kalau tidak makan matilah ya. Nah, demikian juga dengan hewan ya, anak-anak. Hewan juga perlu Ucas laptop Gemina. Fucking. itu memiliki jenis makanan tertentu. Kalau manusia beda kan makannya sama hewan kan? Beda. Kalau kita makannya nasi,
Apalagi Dan sayuran, Sayuran, buah-buahan. buah-buahan, ya, daging, segala lah ya yang bisa dimakan sama Iya, kita. Iya, beda dengan hewan. Iya. Kalau hewan kan makannya rumput, tumbuhan, ya. Nah, di sini ada hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan hewan, yang makannya berupa hewan lainnya, ya. Nah, tadi kan kita sudah bacalah teks berjudul jenis makanan hewan, sudah kan tadi kita baca sama-sama ya. Nah, Pak. sekarang coba kalian tulis. Coba tulis lagi. Sudah siap? Sudah disiapkan catatannya dan pulpennya untuk Sudah, mencatat? Pak. Sudah, Pak. Baik. Di sini coba buatlah daftar pertanyaan berdasarkan teks bacaan yang tadi di atas ya, yang jenis makanan hewan. Lalu saat membuat pertanyaan, ingatlah untuk selalu menggunakan kata-kata yang tepat ya, dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Nah, sekarang kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kertas selembar. Nah, kertasnya itu dengan format sebagai berikut. Nah, di situ ya, coba bikin 3 pertanyaan tentang yang ini nih. Nah, ya, bisa kan bikin pertanyaan? Coba kalian bikin pertanyaan 3 pertanyaan dari teks ini, teks non fiksi ini. Tiga pertanyaan dari jenis makanan hewan, kalian bikin pertanyaan 3. Sudah anak-anak? Sudah, Pak. Iya, baik. Sekarang, siapa yang sudah membuat 3 pertanyaan? Saya udah, Pak. Saya sudah, Pak. Silakan, silakan. Nah, Yang pertama, Pak, sebutkan jenis makanan hewan. Terus, nah ini anak-anak yang lain. Satu pertanyaan dari dari Gusbida ya. ya, Coba sebutkan jenis-jenis makanan hewan. Coba jawab yang lain. Ada yang bisa menjawab? Biji-bijian, Pak. Yo, Pak Aep, silakan. Silakan jawab, Pak Aep. Biji-bijian, biji-bijian, Pak. Apa? Biji-bijian, buah-buahan. Biji-bijian ya, Pak Aep. Daun-daun, Pak. Buah-buahan, Makanan hewan yang ditanya. buah-buah. Makanan hewan, ya. Iya, terus. Buah-buahan, biji-bijian. Pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya tadi bagaimana Gusbida? Tadi yang bikin sebutkan pertanyaan jenis Gusbida. makanan hewan. Sebutkan jenis makanan Oh, iya. hewan. Jenis makanan hewan. Ya, Hewan. Iya, Pak, tadi, Pak. ya, Ya. hewan dan tumbuhan. Apakah suara Bapak terdengar anak-anak? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya. Ya, Pak. Udah dijawab tadi, Pak, sama Tadi, kawan kita. oh ya, tadi sudah dijawab ya. Ya, Ya, udah, Pak. bagus. Ya, Sekarang Pak. siapa yang membuat pertanyaan kedua? Siapa yang mau bertanya? Kali kan Bapak menyuruh 3 ya, 3 pertanyaan dari semuanya. Siapa yang mau buat pertanyaan kedua? Tadi Gusmida sudah pertanyaan Saya, ke-1. Pak. Ya, silakan Saya, Aep, Pak. bikin pertanyaan buat teman kalian ya. Silakan. Apa yang menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cecak, Pak? Iya. Apa contoh makanan hewan-hewan seperti katak dan cecak ya? Iya, Begitu? iya, Pak. Iya. Baik. Iya, Pak. Siapa di sini anak-anak yang mau menjawab pertanyaan dari Aep? Apa kan saya tak siap kan? Saya, Pak, saya.
Oh iya, silakan Gus Mida Ah, jawab. ini hewan-hewan kecil, Pak, seperti serangga. Iya, terus ada lagi nggak? Nyamuk. Nyamuk udah Nyamuk, sama. ya bisa disebutkan lebih spesifik aja ya. Nyamuk, Nyamuk. lalu apa lagi ya? Kalau malam hujan itu apa namanya yang banyak tuh? Laron. Nah, laron. Laron. Iya, bagus ya. Sekarang siapa yang mau membuat pertanyaan yang ketiga yang mau bertanya? Silakan. Saya, Pak. Silakan Juliani. Bikin pertanyaan buat teman kalian. Sebutkan bagian dari tumbuhan yang sering dimakan oleh hewan. Iya, sebutkan bagian apa? Dari tumbuhan yang sering dimakan oleh Ya, hewan. dari tumbuhan yang sering dimakan oleh hewan. Coba siapa di sini yang mau jawab? Saya, Pak. Ayo. Oh ya, silakan Bu Atrina, Atrina, silakan Atrina jawab ya. Ya, bagian yang sering dimakan oleh hewan itu adalah daunnya. Iya, daunnya. Daun Buah. tumbuhan. Oh, lalu apa Bijinya, lagi? bijinya juga. Buah, Iya. batang. Batangnya juga. Batangnya juga, iya. Nah, itu sudah ya tugas kalian barusan. Ternyata Bapak lihat hasilnya bagus-bagus ya. Kalian bisa membuat pertanyaan, ada juga yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian. Nah, Bapak bangga sekali ya untuk hal itu. Kalian berarti memperhatikan apa yang kita bahas hari ini. Kalian bisa memberikan pertanyaan, kalian bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari teman kalian. Ya, kita tepuk tangan dulu. Nah, kita ice breaking dulu ya anak-anak. Boleh, Pak. Ice breaking dulu ya. Iya, Pak. Nah, Bapak akan contohkan nih. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap Ya. belajar. Ada nggak ya di sini yang mau memimpin ice breaking-nya? Ada? Coba Gus Mida pimpin ice Belum breaking-nya apa ya. lo, Pak. Belum apa. Oh, belum apa. Baik. Sama-sama ya. Ya, sama-sama Tepuk aja, Pak. 1. Oh, Yes. yes. Ikuti. Tepuk 1. Yes. 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 Tepuk Dua. 2. Yes. Oke. Oke. Tepuk Tepuk 3. 3. Semangat. Tepuk 4. Semangat. Konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap Siap belajar. 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 Siap belajar? Iya, Ya, Pak. jangan lemas ya. Kan Ya, kita Pak. sudah ice breaking, harus Udah siap semangat, belajar. Pak. Iya, bagus. Lanjut lagi ya. Nah, di sini Bapak akan membagikan kelompok. Ya. Di sini Bapak akan membagikan dibagi 3 kelompok. Untuk kelompok 1, ingat-ingat ya. 1, kelompok 1-nya Aep, Monotisme, dan April. Coba dicatat, takutnya nanti lupa. Kelompok 1, sudah dicatat? Sudah? Aep, Sudah, Monotisme, Bapak. April. Sudah, Pak. Iya, bagus. Ya, Untuk Pak. kelompok 2, coba dicatat ya. Kelompok 2 yang pertama Julianti, Atirina, dan Dewi. Sudah dicatat nama kelompoknya? Ya, Pak. Iya, bagus. Untuk kelompok 3, Gus Mida, Tri, dan Juliani. Ya, Pak. Sudah dicatat? Sudah, Pak. Sudah anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, bagus. Nah, di sini kalian akan melakukan begini tahapannya ya. Perhatikan ya anak-anak, supaya kalian paham ya. Siap? Ya. Yang pertama, kemarin Bapak sudah menyuruh kalian membawa perlengkapan ya. Gunting, karton, dan gambar-gambar hewan.
Ya, dari majalah udah. atau koran ya. Sudah Ya, dibawa kan? Pak. Sudah dibawa, Pak. Sudah. Nah, tahapannya adalah nanti kalian carilah gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar atau majalah bekas ya, jangan yang baru ya. Yang Ya. bekas saja, manfaatkan barang bekas ya. Ya, Pak. Nah, yang kedua nanti kalian cari gambar-gambar hewan dari surat kabar dan majalah bekas itu, nanti cari gambarnya itu digunting ya. Bisa kan mengguntingnya? Siapa? Ya hati-hati kena tangan, kalau main gunting hati-hati kena tangan ya, takutnya nanti kegunting, nanti berdarah. Guntinglah dengan hati-hati dengan gambar yang kalian temukan. Ya. Harus dengan rapih mengguntingnya, jangan sampai kepotong gambarnya ya. Mengerti anak-anak? Ngerti, Pak. Dengan menggunakan penggaris, nah kalian nanti buat tabel besar pada kertas karton. Seperti contoh berikut ini ada. Terlihat nggak? Di sini ada gambar nanti ya. Ada gambar atau nama hewannya, nanti kalian tempelkan di situ gambar hewannya. Lalu nama atau jenis makanannya, misalkan kambing. Nah, jenis makanannya apa? Misalkan kambing. Nanti kalian menempelkan gambarnya kambing misalkan ya. Nah, di sini di nama atau jenis makanannya apa? Kambing apa? Rumput. Iya. Pinter Juliani ya. Lalu golongan makanannya di sini termasuk apa kalau pemakan rumput? Itu yang gini, Pak, herbivora gitu, Pak. Ya, iya, yang herbivora yang seperti itu. Oh, Iya, berarti termasuknya ke herbivora. herbivora. Iya. Herbivora pemakan tumbuhan. Karnivora pemakan Hewan. pemakan hewan atau Daging. pemakan daging. Iya. Lalu yang terakhir ada Omnivora. Nah, Pemakan omnivora daging apa? dan tumbuhan. Pemakan semua. Iya, segala dimakan, semuanya dimakan tuh ya. Enggak hewan, enggak tumbuhan, enggak daging, semuanya dimakan ya. Iya. Ada lagi, Nah. Pak, sektivora. Apa itu? Pemakan Coba sebutkan. serangga. Makan Oh, serangga iya. seperti Makan serangga disebut apa namanya itu? Insektivora. Iya. Jadi di sini lebih komplit lagi berarti ya. Tapi ya sudahlah, Bapak ya, nanti insektivora. membedakannya 3 saja lah ya, biar kalian nanti mudah dalam mengerjakan tugasnya ya. Ya, Pak. Iya, baik. Nanti caranya kalian rekatkan gambar hewan tersebut ya yang sudah kalian gunting pada tabel yang sudah ditempelkan lem ya, ditempelkannya pakai lem nanti. Nanti tuliskan di situ nama-nama hewannya ya di bawah gambar tersebut. Nanti kalian tuliskan nama atau jenis makanan yang dimakan hewan tersebut, hewan apa. Lalu tuliskan juga jenis makanannya apa, apakah tumbuhan atau hewan ya. Nah, nanti di sini akan ditempelkan nanti ya di kelas nanti hasilnya. Nah, nanti kita bandingkan hasil kerja kelompok kalian dengan hasil kerja kelompok yang lain nanti ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nanti masing-masing membuat ya. Nah, sudah mengumpulkan gambar-gambarnya kan sudah? Sudah anak-anak? Sudah. Iya. Nanti kalian kumpulkan sebanyak-banyaknya saja ya, jangan terpaku harus 5, harus 10. Kan jenis hewan itu banyak ya. Nanti kalian berlomba-lomba untuk bekerja untuk jadi yang terbaik ya. Nah, nanti kalian tuliskan kesimpulan ya kalian tentang hewan dan jenis. Nanti dituliskan kesimpulannya. Nah, di sini ada kegiatan mencoba. Coba buatlah sebuah teks non fiksi yang terdiri atas minimal 3 paragraf sesuai dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, nanti pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. 1 hewan pemakan tumbuhan, sedangkan hewan lainnya pemakan hewan lainnya. Yang kedua, tuliskan penjelasan tentang hewan tersebut. Antara lain, habitat asli, jenis makanannya, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya.
Yang ketiga, gunakan hasil dari pengamatan dan informasi penting yang telah kalian dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisan kalian. Nah, yang kelima, tuliskan penjelasan. Yang keempat, agar lebih menarik, nanti kalian dapat melengkapi tulisan kalian dengan gambar-gambar hewan yang sesuai. Nah, yang kelima, tuliskan penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi. Nah, di sini Bapak sudah menampilkan contoh ya. Kalian siap mengerjakan? Siap, Pak. Sudah peralatannya sudah disediakan? Sudah, Pak. Gambarnya sudah? Nah, sekarang masing-masing kelompok silakan menempelkan gambar hewannya dan nama makanan atau jenis makanannya dituliskan, nanti jenis hewan berdasarkan makanannya juga dituliskan ya. Jadi hewannya apa ditempelkan, makanan dan jenis nama atau jenis makanannya apa dituliskan dari tabel itu, lalu jenis hewan berdasarkan makanannya termasuk ke herbivora kah, karnivora kah atau omnivora ya. Siap? Bapak kasih waktu 10 menit. Cukup kan? Cukup, Pak. Baik, silakan Bapak tunggu hasilnya ya. 10 menit harus sudah beres. Silakan dikerjakan, ditempelkan dengan rapi, dengan baik. Baik, sudah anak-anak? Sudah 10 menit. Siapa sekarang yang mau menampilkan hasil kerjanya? Kelompok 1 dulu. Hewan apa saja yang sudah ditempel? Bagaimana kelompok 1? Ayo, fonetisme, April, coba tampilkan, sebutkan. Halo, kelompok 1, sudah siap? Ya, Pak. Ya, silakan Aep, tampilkan Menulis. hasilnya. Iya, Pak. Ini, Bapak Pak. sudah kasih contoh. Kucing, Pak. Ya, kucing. Makanannya apa, Makanannya daging-dagingan, Pak. Daging-dagingan ya. Kucing selain daging-dagingan makan Pak. apa lagi? Ada nggak? Apa? Daging, Pak. Pak. Halo, Aep. Iya, Pak. Halo, Iya, halo. Pak. Iya. Daging, Ya, Pak. silakan Aep. Ya, daging. Ya, daging. Udah, terus. Daging Iya, juga Pak. ada nggak yang selain daging? Rumput. Kucing selain makan daging bisa nggak? Bisa, tergantung dari situasinya. Karena Iya, kucing Pak. itu kan termasuk hewan peliharaan ya. Iya, Jadi Pak. tergantung kebiasaannya. Ya, paham anak-anak? Ya, Paham, Pak. Contohnya begini. Misalkan kita memelihara kucing di rumah. Kalau kita dikasih makanannya berupa nasi sama ikan asin contohnya, ya dimakan itu. Karena itu sudah kebiasaan. Ya. Kalau Ya, dikasih makannya seperti daging, ya dimakan daging. Jadi tergantung kebiasaannya. Lalu sebutkan jenis makanannya apa, Pak Aep? Apakah Berarti herbivora? makanannya berarti karnivora ya, Pak? Atau omnivora, Pak? Karnivora bisa. Ya, karnivora bisa, omnivora bisa. Iya, Pak. Iya. Lalu hewan yang kedua, yang sudah ditempelkan hewan apa tuh? Kelompoknya. Burung, Pak. Burung. Makanannya apa? Biji-bijian, Pak. Biji-bijian. Iya. Ada lagi? Ya. Biji-bijian saja ya. Biji-bijian atau apa ya? Ya kebiasaan juga, Pak. Nasi bisa nggak, Jagung Pak? juga, jagung. Jagung ya. Iya. Iya, jagung, Pak. Nah, berarti itu termasuknya ke jenis hewan berdasarkan makanannya apa itu? Herbivora ya, Pak. Apa sih? Iya, Herbivora ya, Pak? herbivora. Iya, Iya, benar iya. herbivora. Ya. Iya, Pak. Lalu hewan yang ketiga yang sudah ditempelkan dari kelompoknya. Apa ya?
Yang terakhir, Harimau, Pak. coba. Harimau. Oh, harimau. Iya, Iya, Pak. harimau. Makanannya apa Harimau. tuh harimau? Kalau harimau daging, Pak. Daging, iya. Daging ya. Kalau harimau nggak Heeh. mungkin makan apa ya, daun nggak mungkin kan. Kalau Iya, itu Pak. hewan yang buas, makannya kesukaannya daging. Iya, Itu Pak. berarti jenisnya apa? Herbivora Karnivora, Pak. Karnivora atau onivora? Karnivora, Pak. Oh iya, karnivora. Karena karnivora itu adalah hewan pemakan daging. Ya, Daging, Pak. bagus sekali ya. Kelompok Iya. satu Iya, Pak. ini yang dipresentasikan sama Aep, yang anggotanya monotisme sama Dan April. April. Bagus Iya, sekali Pak. ya hasilnya. Ya, nanti hasilnya Bapak tilai dan Bapak nanti tempel ya di Iya, di Pak. dinding kelas kita ya. Ya, bagus. Sekarang, kalau untuk kelompok yang kedua, silakan. Julianti, Atilina, Dewi, siapa yang mau mempresentasikan? Tugasnya yang sudah ditempel-tempelkan tuh apa saja? Halo? Julianti, Ayo Bu Julianti. Atirina, Dewi, silakan. Tinggal menyebutkan, kan sudah ditempel. Ayo. Belum Ayo siap? Bu. Ayo. Ini udah terlempar barusan ini. Iya. Kalau belum siap, Kita langsung ke kelompok iya, 3 saja. Oh, mau? bisa Pak, Silakan bisa. kelompok 2. Ya, silakan. Silakan, Atirina. Oke. Nama hewannya harimau. Harimau ya, yang pertama harimau. Makanannya apa tuh jenisnya? Jenis makanannya daging. Daging. Pak. Lalu jenisnya Termasuk apa? jenis karnivora, Pak. Iya, betul, karnivora ya, karena harimau itu pemakan Dan daging. daging. Nah, sekarang yang kedua, hewan apa yang sudah ditempelkan dari kelompoknya? Yang sama, enggak? Yang beda, Pak? Belum Enggak, dengar tadi, sama soalnya juga udah boleh, terlempar. beda juga boleh. Oke. Ya, nggak apa-apa, silakan. Jadi Eh, satu harimau. kelinci. Kelinci, iya. Kelinci. Kelinci, nama atau jenis makanannya apa? Jenis makanannya daun, Pak. Dan Kelinci daun. makanannya apa? Daun. Makanan daun, Pak. Daun-daunan ya, atau rumput, atau sayur-sayuran. Ya, Iya. berarti itu jenis makanannya apa? Itu termasuk jenis apa? Coba. Termasuk hewan herbivora. Iya, bagus. Herbivora ya, karena kelinci itu pemakan rumput, pemakan sayuran, daun-daunan yang lainnya. Lalu hewan yang terakhir nih, apa yang sudah ditempelkan, yang sudah dikerjakan dari kelompoknya? Silakan. Hewan apa? Burung kakak tua, Pak. Burung kakak Yang tua. ketiga burung kakak Iya. tua. Ya. Kalau burung kakak tua makanannya apa ya? Biji-bijian, Pak. Biji-bijian. Makanannya Bagus. biji, Iya. kacang-kacangan. Kacang-kacangan, betul. Lalu termasuk ke jenis apa tuh? Jenis Burung hewan kakak tua. herbivora juga. Iya, jenis hewan herbivora juga ya, karena biji itu bagian dari tumbuhan. Ya, betul anak-anak? Ya. Iya. Baik. Di sini Bapak akan coba menilai ya. Tadi kelompok ketiga belum ya? Kelompok ketiga silakan. Gusmida, Tri, dan Juliani. Silakan nih, Bapak lupa nih, sekirain sudah tadi. Oh iya, Pak. Silakan, disebutkan hewan-hewan yang sudah ditempelkan di kelompoknya. Yang pertama kambing, Pak. Kambing, ya. Kambing, Makanannya apa? Makanannya rumput, Pak. Rumput. Atau daun-daunan. Iya. Atau daun-daunan, boleh. Jenis hewannya. Masuk ke jenis apa? Jenis herbivora, Pak. Herbivora, iya, Ya, karena ada pemakan lanjutkan, Jul. tumbuhan, ya. Ya, yang Lalu. kedua ada ular, Pak. Ular makan Ular. daging. Ular makan ular, daging. ular makan daging, ya. Ya, termasuk jenis hewan karnivora. Ya. Jenisnya ya apa? Karnivora. Karnivora, Pak. Karnivora, ya, karnivora. Iya, Pak.
Iya. Bagus. Lalu hewan yang terakhir apa? Satu lagi. Yuk, dibantu Bu Tri. Biar Ayo, selesai kita, Bu. giliran. Ayo, giliran. Jangan itu-itu saja yang menjawab. Coba giliran, biar kalian paham. Biar kalian mengerti. Dan biar kalian tahu. Kelelawar, Pak. Ayo. Oh ya, kelelawar. Iya, dia makan buah, Pak. Berarti tumbuhan Makan ya, buah Pak. ya. Iya, pemakan Berarti tumbuhan tuh. tumbuhan. Jenisnya Iya, berarti herbivora ya, Pak. Ya, benar, Bu. Benar ya, Bu Smida. Iya, Pak. Kelelawar itu makan buah ya. Ya, Dan termasuk ke jenis apa namanya? herbivora. Herbivora, ya betul. Ya, baik. Di sini semua kelompok, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah tampil semuanya. Bapak lihat hasilnya bagus ya. Semuanya bisa menyebutkan nama jenis makanannya, jenis hewan termasuk jenis apa berdasarkan makanannya. Nah, di sini Bapak akan pilih yang paling bagus ya. Tapi Bapak lihat di sini semuanya bagus ya. Bagus semuanya. Bapak semuanya kasih nilai A saja. Woi, tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Semuanya bagus. Semuanya pintar. Semuanya bagus ya. Nah, baik anak-anak. Di sini Bapak akan apa ya? Menutup pelajaran. Bapak akan menutup pelajaran ya. Ya, Nah, Pak. di sini sebelum menutup pembelajaran, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, ada yang bisa Pak. menyimpulkan nggak? Ya, Bahwa Pak. ekosistem itu apa tadi? Ekosistem adalah Ya, ekosistem itu, Pak, terdiri dari lingkungan biotik dan abiotik, Pak. ya bisa, ya itu juga bisa. Terus ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk Makhluk hidup dengan Makhluk hidup. lingkungannya. Iya, benar. Dengan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan dengan makhluk hidup lainnya. Lalu, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan. Betul tidak? Ya, betul, Pak. Betul, Pak. Ya. Untuk apa coba? Untuk apa coba? Untuk memenuhi kebutuhannya Kebutuhannya, Pak. Iya. sehari-hari. Iya. Lalu ada biotik dan abiotik. Nah, lupa nggak tadi? Ingat nggak? Apa Ingat. itu biotik? Coba yang ingat siapa? Sebutkan. Apa itu biotik? Biotik, benda hidup. Biotik itu adalah komponen yang hidup. Hidup. Betul. Komponen yang hidup. Kalau abiotik, kebalikannya tuh apa? Coba. Yang tidak Yang hidup. tidak hidup. Nah, yang tidak hidup. Ya. Lalu apa lagi kesimpulannya? Hewan berdasarkan jenis makanannya. Jenis Ya. makanan, ya, Pak. Terbagi 3. Ya, dari 3. Ya. Ya. Nah, baik. Baik anak-anak, sekarang kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi sebelum kita tutup pelajaran hari ini. Lagu yang akan kita nyanyikan adalah Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, Ya, Pak. ada di sini yang mau memimpin lagunya, silakan. Ya, silakan pimpin lagunya. Sudah. Ya. Saya, Pak, saya. Satu Yo. aja, Pak. nusa, Nusa. satu bangsa, Satu 1, 2, 3 bangsa. ya. Satu Nusa. Nusa. Satu bangsa. Satu bahasa pasti jaya, untuk selama-lamanya. Indonesia. Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, terima kasih Gus Mida sudah memimpin lagu ini. Tepuk tangan buat semuanya.
Baik, terima kasih. Sebelum ditutup, Bapak akan berikan tugas atau PR buat kalian di rumah ya. Oke. Bapak kasih PR ya, Bapak diktekan ya. Coba kalian tulis. Ya, Pak. Tulis ya, Bapak diktekan. Baik, siap anak-anak? Siapa? Siapa? Coba Siap. tulis ya. Nomor Siap, satu. Ya. Nomor satu, Bapak diktekan. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut titik-titik. Nah, sudah ditulis nomor satu. Siapa? Ya, bagus. Nomor dua. Segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup disebut titik-titik. Sudah ditulis? Sudah, Pak. Ya. Sekarang soal nomor 3. Tempat makhluk hidup tinggal sering disebut dengan titik. Sudah? Sudah, Pak. Ulangi ya, tempat makhluk hidup tinggal sering disebut dengan titik-titik. Ya, Udah. siapa? Udah. Baik. Nomor 4. Kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu dinamakan tanda tanya di situ ya. Sudah ditulis? Sudah anak-anak? Udah, Pak. Kumpulan individu Pak. sejenis yang menempati suatu daerah tertentu dinamakan tanda tanya. Sudah ya? Siapa? Lanjut nomor 5, soal yang nomor 5. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah titik-titik. Ah, ya, Sudah Pak. ditulis anak-anak? Baik. Nah, itu tugasnya 5 soal saja ya. Gak banyak-banyak. Pak. Biar kalian mampu mengerjakan. Jangan lupa dikerjakan di rumah, besok dikumpulkan. Oke? Siap? Siapa? Siap? Oh, benar Iya, mau besok salah dikumpulkan. jawabannya ya, Pak. Ya, nanti Bapak Ya. nilai, nanti Bapak kasih reward lagi. Mau coklat lagi, Bu Dewi. Dewi, mau coklat lagi? Pak. Ya, Pak. Nanti 2 coklatnya kalau mengerjakan PR-nya. Ya, Nah, Pak. sudah ya, itu tugas dari Bapak. Sekarang untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian ya. Kita tutup dengan doa. Silakan di sini, Aep, ketua kelasnya, silakan tutup dengan doa, Aep. Iya, Pak. Baik, Silakan. teman-teman. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Berdoa kita mulai. Selesai. Ya, baik. Sudah, Terima Bapak. kasih. Hati-hati Iya, di Pak. jalan ya anak-anak. Sekarang kita Iya, pulang. Pak. Yo, bubar sekarang. Pulang. Nanti hati-hati di jalannya ya. Ya, Pak. Hati-hati di jalan. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Widi.